Nah, DNA-nya memang pengembang kawasan Pak kita. Maka termasuk mengembangkan kawasan Ancol sudah tahun 60 dulu. Ya. Lalu kawasan Bintaro itu ada 2.000 hektar, itu juga lebih dari 2.000 hektar, itu juga sudah berkembang menjadi hunian. Nah, di sini memang spesialis kawasan, terutama untuk rekreasi. Di tengah itu 140 hektar. Mungkin Bapak tidak lagi ingat atau tidak mendengar lagi, Ancol ini pengembang kawasan industri yang pertama, Pak, di tahun 70-an. Itu ada di Ancol Barat, ada Asahi Mas, ada Indofood, ya. Itu ada di Ancol Barat, tahun 70. Setelah itu baru berkembang ke arah ke Cikampek itu, Kerawang itu, ya. Itu mungkin tahun 80 90-an, ya. Nah, Ancol juga mengembangkan kawasan hunian, Pak. Karena ini sinergi, Pak. Hunian ini dengan rekreasi itu supporting, saling mensupport gitu, ya. Sebagaimana mall dengan hunian juga demikian, ya. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini rencana akan kami bukukan meneruskan penerbitan buku serupa yang sudah berlangsung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Psikologi UGM, yaitu Bapak Winarto. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Apa kabar Pak Win? Baik, Pak. Bambang Iya, sehat juga ya. iya, baik. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita kenangan ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada dan kemudian ternyata merintis karir di lingkungan perbankan. Nah, kemudian aktif di PT Pembangunan Jaya Ancol dan pernah menjadi Dirut Pengelolaan Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno dan saat ini kembali ke PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai Direktur Utama. Silakan Pak Winarto. Baik, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih meluangkan waktu sama-sama untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Ya. Saya kira suatu hari juga Pak Bambang harus membagikan pengalamannya kepada kita semua, karena itu juga sangat valuable ya pengalamannya Pak Bambang itu. Ya. Jadi kita mulai saja. Kebetulan kemarin itu ada acara temu kangen Kagama DKI Jakarta. Ya. Acara berlangsung dari setengah 10 sampai kira-kira jam setengah 4 deh, panjang hari, dan banyak yang hadir karena mungkin sudah 2 tahun pandemi kita tidak kumpul-kumpul. Nah, saya juga aktif sebagai Dewan Pertimbangan di Agama DKI. Dari kemarin hadir tokoh-tokoh Jawa Tengah juga banyak, Pak. Pak Ganjar hadir, ya.
dari Pak Warek Gajah Mada juga hadir, Pak Dekan Psikologi juga hadir, Pak. Jadi sempat berdiskusi dengan beliau, Pak Rahmat ya. Ya, ya senang beliau juga ingin tukar program lah. Jadi menjadi tempat magang bagi mahasiswa psikologi. Pak Bambang ini apakah dari psikologi juga? Saya interview dulu sebelum Bapak interview saya. Bukan Pak, saya hukum Pak. Hukum. Dan saya bukan dari UGM, saya dari Undip dan UI. Iya, tapi saya lihat banyak menyasar psikologi Gajah Mada ya. Apa karena Iya, cantik-cantiknya itu Pak? iya Siswinya. mungkin. Tapi ini nanti seluruh Pak. Yang edisi pertama itu banyak yang teknik. Oh, begitu. Bergantian ya. Oke. Iya. Jadi saya ini masuk psikologi angkatan kolonial, Pak. Tahun 77 saya masuk ya. Kemudian 82 lulus ya. Eh, saya itu mengalami kerja profesional setelah lulus psikologi. Eh, saya mungkin saya hitung-hitung 1, 2, 3, 4 kali saja Pak pindah, eh, pindah 4 atau 5 kali lah begitu. Eh, yang yang signifikan ya maksud saya. Di antara itu mungkin ada beberapa korporasi swasta yang juga saya bina dan saya ikut di dalamnya gitu ya. Nah, pertama saya lulus itu saya bekerja di satu perusahaan kayu lapis, Pak. Jadi saya memang dulu mengambil industri, psikologi industri, ya. Dan saya juga sambil kuliah di ekonomi Atma Jaya di Yogyakarta. Ya. Tapi karena psikologinya lulus duluan, sudah cari uang dulu, ekonominya hanya setengah jalan, mungkin sampai di sarjana muda kalau zaman segitu ya. Saya bekerja di kayu lapis itu tidak lama, mungkin hanya 6 bulan. Dan kemudian saya pindah ke Jakarta itu di tahun 84 awal. Pindah ke Jakarta, saya masuk pertama kali di tempat saya sekarang, insya Allah juga memulai dan mengakhiri di sini. Ya. Di antara itu saya ada jeda yang cukup lama, kurang lebih 8-10 tahun jeda. Jadi saya masuk pertama kali di korporasi yang besar itu di PT Pembangunan Jaya Ancol ini, Pak. Terus saya berkarir di sini, kemudian juga sempat belajar di beberapa tempat, di antaranya saya mengambil mengikuti program Magister Real Estate di lembaga PPM ya. Pas krisis moneter itu tahun 98 ya. Dan lanjut lagi berkarya sepanjang di Pembangunan Jaya Ancol itu dari apalah staf gitu sampai naik-naik udah panjang dan kemudian saya jadi wakil direktur di 97 ya. Jadi mungkin umur berapa itu waktu itu jadi umur 39 gitulah ya. Terus 2005 saya jadi direktur setelah perusahaan ini mulai IPO go public 2005 ya, 2004-2005 saya lupa. Berbagai bidang untuk direkturnya dan kemudian 2014 saya pamit karena sudah berkali-kali jadi direktur, saya ingin mencoba pengalaman yang lain. Lalu kebetulan pada waktu itu
Indonesia mau menyelenggarakan Asian Games tahun 2018 itu, saya dimintain tolong. Jadi orang lain memandang saya ini spesialis untuk pengelolaan kawasan, Pak. Ya, Ancol itu satu kawasan besar, 550 hektar kurang lebih. Kemudian kawasan Senayan itu juga kawasan yang besar, kurang lebih 280 hektar. Ya. Jadi mulai Januari 2016, saya menjabat sebagai Direktur Utama kawasan Gelora Bung Karno. Ya. Nama aslinya dulu sempat menjadi Gelora Senayan, lalu balik lagi menjadi Gelora Bung Karno. Kawasan itu kalau di Jakarta itu mulai bundaran Patung Selamat Datang itu Sudirman, depannya Ratu Plaza. Jadi sebelah kiri itu kawasannya GBK, Ratu Plaza, terus ke arah Semanggi, kemudian belok kiri ke arah Gatot Subroto, terus sampai dengan DPR Manggala Bakti, ya. Kemudian ke belakang DPR itu tembus ke Hotel Mulia lagi, ya. Asia Afrika, kiri kanan ada golf dan ada Mall Plaza Senayan, ada stadion utama dan sebagainya, itu lanjut lagi terus ke selatan sampai kembali belok kiri ke Ratu Plaza lagi. Itu kawasan yang dikelola. Itu bukan di bawah Setnek, Pak? Di bawah Setnek, betul. Sebagai bentuknya Badan Layanan Umum. Iya, di bawah Setnek. Ya. Jadi saya di korporasi, kemudian juga pernah di Badan Layanan Umum yang lebih ke government begitu, dan beda, pola bisnisnya juga beda, ya. Tidak profit oriented, tapi mandiri, pengelolaan mandiri. Iya. Saya pernah di Komisi 1 waktu itu. Iya. Ini salah satu yang berhubungan dengan itu, Iya. dengan pengelolaan di Senayan waktu itu. Iya, Komisi 2 mungkin maksud Bapak ya. Setelah itu mungkin di Komisi 2, tapi dulu itu di Komisi Oh, 1. dulu adanya di Komisi 1, kemudian Iya, dipindah. Iya, setelah itu iya. saya selalu di Komisi 2 kalau Ya, kemudian pindah ya. Komisi 2. Iya. Ya. Sebelumnya kalau di pembangunan Jaya Ancol kan juga berhubungan dengan teman-teman DPRD, ya, DKI, pemerintahan gitu ya. Jadi ya itu membantu saya juga lah familiar dengan teman-teman di legislatif ya. Bedanya kalau di GBK itu DPR pusat ya, Pak ya, Bapak itu DPR pusat ya. Tapi juga saya juga melihat perbedaannya, Pak. Ya, memang beda beda pola pikir, beda kelas lah. Gitu. Di DPR RI pola pikirnya lebih makro ya. Nah, begitulah. Kemudian saya selesai di dari 2016 sampai dengan Desember 2020. Januari 2016 sampai dengan Desember 2020 itu 5 tahun kira-kira. Lalu mulai Januari 2021 saya menjabat sebagai Dewan Pengawas di GBK, masih sampai dengan hari ini. Dan baru sebulan yang lalu saya diminta oleh Pemprov DKI maupun oleh mitra swasta mereka, ya, untuk kembali ke Ancol, untuk memimpin Ancol karena sekarang situasinya sedang sulit, Pak, habis pandemi, jadi kita perlu recovery, ya, baru menata kembali kawasan Ancol. Baik, Pak Winarto, Bapak ini backgroundnya psikologi, tetapi memimpin ya bersifat operasional. Itu kan multi apa, Pak? Multi kegiatan, ada Iya, marketingnya, ada iya, teknisnya, ada macam-macam. iya, Itu seperti apa, Pak, itu perkembangannya itu? iya, Pak. Kemarin juga Pak Tikan, Pak Rahmat nih, bertanya bersama sejumlah mahasiswa psikologi dan lulusan psikologi. Kita bikin forum kecil begitu.
saya bilang kalau teman-teman psikologi itu punya modal lebih baik jurusan ya, ya juga memotivasi nih Pak ya sifatnya. Kenapa lebih baik? Karena psikologi itu kan ilmu tentang manusia Pak kita, ya, tentang kejiwaan manusia lah gitu ya, dengan berbagai perilaku dan pikiran maupun motif-motif itu semua dipelajari di psikologi itu. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dunia kerja, hubungan kita itu kan dengan manusia juga. Nah, saya bilang ya, jadi bersyukurlah lulusan psikologi karena sudah dibekalin dari kampus untuk eh, mengetahui relasi tentang antar manusia dengan manusia itu. Ya, saya beri contoh kalau teman-teman kita yang di sipil, teknik sipil mungkin belajar teknik ya, ya ketemunya itu benda mati ilmunya dia, tapi dia harus berhadapan dengan benda hidup yaitu manusia. Nah, dia kurang punya bekal. Kalau anak-anak psikologi lebih punya bekal dia, perilaku dan sebagainya gitu ya. Nah, itu saya dorong mereka motivasi anak-anak psikologi itu supaya jangan takut terjun di dunia. Jangan lulusan psikologi itu cuma pilihannya jadi psikolog, enggak. Luas banget bidangnya itu ya. Itu satu kan, Pak. Yang kedua, Pak, mungkin juga Bapak merasakan selain hubungan menjaga hubungan manusia, ya, relationship kita dengan pihak lain harus baik dan sebagainya. Yang kedua itu kan kalau kita belajar membaca pengetahuan sekolah resmi dan sebagainya, itu kan untuk penambah pengetahuan kita, Pak. Dengan harapan kalau pengetahuan kita lebih banyak, maka kemampuan kita juga lebih unggul di dalam bekerja. Karena paham, seperti Bapak masih mengikuti teknologi masa kini gitu ya. Digitalisasi masih ikut gitu ya. Itu kan pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah zaman Bapak waktu menempuh pendidikan ya. Jadi belajar itu kan lifetime, Pak Bambang ya. Jadi prinsip itu belajar itu lifetime dan kita harus memperluas minat kita. Ya. Berbeda dengan kalau kita mengabdi di dunia akademi. Kalau di akademisi itu memang dia harus fokus. Dosen psikologi harus memperdalam. Yang utama itu memang ilmu psikologi. Kemajuan dan perkembangan ilmu psikologi itulah yang harus didalami. Ya. Sedangkan kalau kita terjun ke masyarakat, ya, itu beragam pengetahuan yang dibutuhkan. Kita mungkin lebih menjadi generalis sebetulnya, ya, bukan spesialis lagi. Ya. Nah, kalau generalis itu kita tidak boleh alergi, bahkan harus untuk belajar pengetahuan yang lain. Ya. Mungkin tidak bisa mendalam, karena masing-masing pengetahuan itu pasti punya ahlinya yang mendalami itu. Tapi kita tidak bisa tidak tahu. Ya. Kita harus bisa tahu sebagian dari pengetahuan itu, yang pokok-pokok saja. Ya. Nah, eh, mengelola suatu kawasan, ya, tadi Bapak tanya bagaimana bisa ke situ, ya. Saya bersyukur karena saya lihat bahwa pengembangan karir di PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini sejak masuk itu polanya sudah pola generalis, Pak. Orang itu lebih banyak ke generalis. Ada beberapa teman yang memang menjadi spesialis, ya, ada, ya. Tapi pada umumnya sesuai dengan mungkin kemampuan masing-masing yang berbeda-beda tetap ya di dalam satu korporasi juga kemampuan maupun minat dan sebagainya kan berbeda-beda, Pak. Nah, perusahaan ini bisa mendeteksi dan mengarahkan orang. Itulah kesempatan bagi saya. Ya. Ada yang dideteksi dan diarahkan menjadi spesialis, karena sejak tahun 80-an itu perusahaan ini sudah menggunakan konsultan-konsultan sumber daya manusia, Pak. Termasuk ahli-ahli, termasuk beberapa dari psikologi, dari UI. Saya ingat ada dosen namanya Pak Asikin, waktu itu membina saya, psikolog UI. Ya. Dan mereka kemudian mengarahkan mana yang spesialis, mana yang generalis. Kebetulan saya masuk ke generalis gitu ya. Jadi di dalam saya berkarir,
Saya pertama memang di waktu itu namanya masih personalia, kemudian sumber daya manusia sekarang beralih ke human capital, ya, human investment dan sebagainya, gitu ya. Nah, saya tidak lama di situ, hanya 2 tahun. Lalu saya megang marketing, ya, gitu ya. Terus pegang operation pun operation rekreasi beragam, ya. Terus kemudian saya diputar lagi untuk bisnis properti, termasuk belajar magister real estate tadi, ya. Itu. Jadi ada kesempatannya, ada peluangnya, dan ada bakat serta minatnya. Itu yang membuat saya menjadi generalis di bidang pengelolaan kawasan khususnya. Ya, baik. Nah, Nah, Bapak cukup lama di eh, Taman Impian Jaya Ancol ini. ya, Kan ini destinasi wisata yang untuk Jakarta ini sudah punya eh, nama besar lah, Pak, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Pak mengelolanya? Apakah ini eh, memudahkan gitu, atau Bapak tadi mengatakan pandemi ini juga agak kesulitan? ya, Eh, kan tidak banyak pilihan di Jakarta itu kan. Taman Impian Jaya Ancol ini mungkin satu-satunya ya yang menjadi pusat yang paling besar. Seperti apa keadaannya sekarang? ya. Jadi dari dulu sampai dengan hari ini sesungguhnya Ancol memang masih paling besar, Pak, pengunjungnya, paling banyak didatengin orang. Ya. Eh, Kompetitor kedua kita itu kurang lebih 60-70%-nya dari Ancol. Ya. Tapi selain kompetitor, tentu juga itu adalah mitra dalam bisnis yang sama, seperti misalkan Taman Mini, dan Kebun Binatang Ragunan, ya, Taman Safari, dan sebagainya. Nah, kita juga ada dalam satu asosiasi, ya, sebagaimana industri yang lain lah, ya. Jadi tentu juga kita ingin semuanya berkembang, tidak hanya sendiri, ya, karena kalau itu berkembang berarti juga industrinya berkembang, dan kemudian berarti banyak masyarakat yang menggunakan jasa rekreasi yang kita siapkan ini, artinya kembali kepada orang itu perlu recreation, perlu refreshing dan sebagainya, perlu menyegarkan diri, perlu berkreasi kembali, ya. Sehingga itu banyak tempat ini sebetulnya masih kurang di Jakarta itu, ya. Bapak tahu kalau di banyak negara itu berbagai pilihan, ya. Taman-taman kota juga begitu banyak, dan orang rekreasi sebetulnya tidak hanya datang ke tempat rekreasi, belanja pun itu rekreasi, ya. Olahraga pun itu rekreasi, ya. Rekreasi itu kan penyegaran jiwa sesungguhnya, ya. Caranya banyak, ya. Nah, di dalam keragaman itu, ya, seperti saya contohkan yang saya kelola di Ancol dengan yang saya kelola di GBK sama, Pak. Orang itu rekreasi sebetulnya, menyegarkan dirinya. Sabtu Minggu olahraga, ya, bertemu teman, gathering di sana, kemudian mencari sehat, ya, minum makan bersama, itu kan sebetulnya kegiatan rekreatif dia. Ya. Nah, jadi sama ilmunya di mana-mana, ya, mengelola kawasan ataupun kawasan rekreasi itu. Nah, kemudian yang kedua, kita semua di dalam asosiasi ini juga banyak belajar, Pak, dari negara lain, gitu ya. Dan kita juga secara internasional ada himpunannya, ya. Namanya IAPA, International Association of Amusement Park and Attraction. Nah, kita semua kan member di sana. Jadi setahun sekali kita berkumpul di, lebih sering itu di Orlando, ya. Belakangan tiap tahun di sana sampai sampai jenuh kita, karena kebijakannya Amerika, Pak, ini. Kebijakan Amerika, organisasi ini didominasi oleh Amerika memang, ya. Jadi dia menghidupkan kotanya sendiri, provinsi sendiri dengan event-event itu. Itu kan kita bisa contoh juga kan di sini, gitu.
Nah, eh, Bapak sudah cukup lama di situ, kemudian sekarang kembali lagi. Apakah ini di masa kepemimpinan Bapak ini akan ada apa ya pengembangan-pengembangan baru gitu lah. Artinya Ya orang Pak, akan melihat apa yang kira-kira bisa. harus harus. Kalau rekreasi itu rumusnya selalu harus ada inovasi. Umurnya itu paling lama 2 tahun, Pak. Nah, saya lanjutkan tadi, kinerja kita terus bagus sampai kemudian pandemi. Ya, saya tidak di sini pun teman-teman Ancol ini tetap juga bisa membawa Ancol tumbuh baik kemarin ya. Pandemi ini kan memang pukulan global ya. Juga kita kena pukulan global itu ya. Tidak mudah satu perusahaan harus berhenti beroperasi praktis setahun penuh ya. Bahkan tahun berikutnya pun masih on off gitu ya. 2021 ya masih on off, bahkan 2022 ya saya baru pertama kali kena COVID kemarin Pak. Terus 2022 saya harus isolasi mandiri ya. Artinya sesungguhnya kemarin kan WHO bilang sudah bebas kita ya. Tapi ya kenyataannya hari ini di Wisma Atlet pun masih ada 40-50 orang yang dirawat ya. Artinya belum sepenuhnya itu memang pulih. Bahkan China mungkin masih banyak lagi. Pertama ada di China, sampai hari ini dia juga belum selesai. Masih masih angkanya masih tinggi dia ya. Sampai dia protes WHO buru-buru menyatakan sudah bebas COVID ya. Padahal dia masih banyak yang terjadi di dalam ya. Nah, ini memang luar biasa. Lebih dari flu Spanyol tahun tahun 1918, 1920 selesai waktu itu ya. Kita luar biasa. Mungkin 3 tahun ya, hampir 4 tahun kita baru berapa ya? Sorry, 2020 ya. Jadi 2 tahun ya, belum belum selesai. 2 tahun ya, 2 tahun belum keburu selesai. Ya. Nah, pukulan ini memang berat. Saya yakin tidak hanya di industri rekreasi. Tahun 2020 PCA tidak ada sales, Pak. Tutup. Bapak tahu ya, ini yang berat, Pak. Di bidang rekreasi seperti kita, manusianya mungkin bisa dipotong gajinya. Tapi hewan makan kan nggak bisa dipotong, Pak. Ya. Harus makan tetap sesuai dengan takaran gizinya dia. Ya. Itu ongkos semua. Ya. Dan dia makannya seperti lumba-lumba. Itu ikan segar, Pak. Ya, nggak bisa yang frozen. Ya. Harus ikan segar gitu ya. Kita masih bisa makan frozen. Ya. Kemudian jadi banyak eh, hewan-hewan piaraan itu. Ya. Apalagi seperti taman safari, itu pasti berat, Pak. Ya. Lalu juga mesin-mesin yang ada ya di dunia fantasi itu banyak ride, banyak wahana. Mesin itu kalau mati stop macet ya Pak. Jadi secara berkala tetap kita harus operasikan meskipun tanpa pengunjung ya. Listrik masih kita harus bayar. Air masih harus kita bayar ya. Karena tetap diperlukan itu ya. Demikian kosnya tetap harus berjalan, membersihkan kawasan, merawat taman seluas itu ya. Itu juga ongkos ya. Semua ongkos jalan praktis, tapi income tidak ada. Jadi memang itu situasi yang sangat berat. 2020 kita lewatin, 2021 masih bisa kita lewatin, mulai ada income sedikit. 2022 ini kita sebetulnya hidup baru dengan kurang lebih 35% dari biaya normal kita. Itu yang utama yang tadi Pak, yang untuk nggak boleh dikurangi tadi ya, maintenance-nya, kemudian makanan hewan dan sebagainya. Ya. Income kita sekarang juga baru mencapai kurang lebih 40% dari situasi normal. Ya. Jadi kita skala bisnisnya agak mengecil. Ya. Maka dari itu, begitu saya sebulan di sini, saya lihat kita ini pertama butuhnya adalah revenue. Bagaimana revenue kita itu naik sehingga kita juga bisa kembali pelan-pelan sehat. Ngongkosin kosnya juga kita kembalikan ke arah normal. Pelan-pelan ya. Nah, tentu juga yang Bapak sampaikan, kita harus menyiapkan produk baru untuk daya tarik. Ya. Teman-teman yang manajemen yang lalu sudah menyiapkan itu ya dengan Symphony of the Sea ya. Sekarang juga ramai.
Mereka juga sudah menyiapkan ada satu tempat makan yang baik, yang ternyata hitungan FS-nya itu juga bagus ya. Jadi kita bersinergi sekali. Teman-teman yang manajemen yang lalu pun melakukan hal yang sama, bersinergi sekali. Ya, uh, uh, mereka bisa mendapat income dan memperbaiki dengan keadaan yang lebih baik. Ya, bahkan mereka masih sempat memikirkan suatu yang harus kita lakukan memang secara berkala. Itu adalah satu strategic planning, jadi perencanaan jangka panjang. Jadi saya beruntung karena didahului oleh satu tim yang juga memikirkan jangka panjangnya, dan saya juga beruntung karena tim yang lalu pun itu bukan hanya direksi bahkan, tetapi komisaris yang ada pun ikut membantu memikirkannya. Ya, jadi saya bersyukur ke sana dan sampai hari ini situasinya terus kita kembangkan menjadi lebih baik ya. Dalam waktu dekat ini, pertama adalah kita mesti mengembalikan kinerja performance kita Pak secara fisik supaya layak tampil di mata publik. Ibaratnya kalau pengen rekreasi kan pengen lihat yang bagus-bagus Pak ya, jangan lihat rumput yang tidak dipangkas, yang tidak rapi ya, jangan lihat tempat yang kotor, jangan lihat daun-daun yang berserakan yang tidak dibersihkan ya. Jangan lihat toilet yang kotor. Itu yang sekarang kita sedang lakukan dalam jangka pendek ini. Ya, sebulan ini kita hampir beres. Ya. Kemudian kita juga tata kawasan ini supaya lebih nyaman. Parkingnya tidak sulit. Sekarang masih terjadi, Pak. Jadi menumpuk di satu sisi di timur itu, ya. Tapi di barat kosong sama sekali. Ya, kita sedang menyiapkan satu distribusi yang lebih merata dan nanti kita siapkan shuttle bus, elektrik shuttle bus nanti di dalam supaya orang parking mobil ya tidak harus di tempat yang semuanya ke arah timur ya. Sehingga tidak bisa dinikmati pantai yang indah itu. Dan kalau datang ke Ancol tidak bisa menikmati pantai kan kasihan yang sudah bayar Pak gitu ya. Itu yang harus kita tata ya. Kemudian hal kecil, lalu kemarin juga ada musibah, cottage kita terbakar 3 unit, tapi kita segera akan bangun kembali yang 3 unit itu karena itu juga apa namanya trademarknya Putri Duyung itu ya. Mungkin Bapak juga paham kalau ke Putri Duyung itu nginepnya di Paus. Nah kemarin yang terbakar Paus ya, yang topnya itu kan Paus gitu ya. Itu masih menjadi legenda sampai sekarang, orang berebut untuk bisa nginep di Paus ya. Uh, jadi kita segera bangun dalam waktu dekat ini. Kita juga akan melakukan perluasan pantai Pak, perluasan daratan kita ya. Kita bangun marina ya, supaya mendukung juga wisata bahari yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata. Jakarta itu juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. Ini sedang kita siapkan dan salah satu pemegang saham utama kita ya, juga membantu korporasi ini yaitu Pemprov DKI akan membangun Masjid Apung. Ya, ini menjadi wisata religi nanti ya. Masjid Apung ya, sekarang dalam progres mulai konstruksi. Kemudian juga akan dibangun, ini juga bantuan dari Pemprov DKI, akan dibangun rencananya adalah Museum Rasulullah di Ancol Timur. Ini saya dengar bantuan dari Timur Tengah sana. Dan kita nanti akan mengembangkan yang belum ada. Aduh, ini jadi rahasia kita buka nih, takut ketulan. Oh, ada satu kawasan dengan tema yang unik, Pak. Kira-kira begitu. Di kawasan timur itu nanti. Ya, ya itu kira-kira gambaran dalam 5 tahun ke depan yang ingin kita capai. Ya, ada rencana-rencana. Ya. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk ibu pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. Baik. Nah, ternyata kan apa Taman Impian Jaya Ancol atau PT Pembangunan Jaya Ancol ini
itu tidak hanya bergerak di wisata, tapi juga ada jasa, perdagangan, dan properti. Itu apa, Pak? Ya, jadi kita ini pengembang kawasan sebetulnya, Pak. PT Pembangunan Jaya Ancol ya. Karena DNA dari PT Pembangunan Jaya ini sesungguhnya kan memang pengembang kawasan, Pak. Bapak mungkin kenal wilayah Bintaro Jaya, ya. Jaya Properti, ya. Bapak mungkin tahu Jaya Konstruksi juga, ya. Dan beberapa industri lainnya. Kita juga ada perdagangan, Jaya Trade, ada juga Mitsubishi Jaya untuk lift dan sebagainya. Kita memang satu grup perusahaan yang merupakan pemegang saham minoritas sebetulnya di Ancolnya, karena majority-nya itu adalah milik Pemprov DKI. DKI itu sekarang punya 72%, Jaya punya 18%, dan publik punya 10%. Ya. Publik itu baru mulai 2004. Ya. Sebelumnya 20 punya Jaya dan 80 punyanya DKI. Ya. Nah, DNA-nya memang pengembang kawasan, Pak, kita. Maka termasuk mengembangkan kawasan Ancol sudah tahun 60 dulu. Ya. Lalu kawasan Bintaro itu ada 2.000 hektar, itu juga lebih dari 2.000 hektar, itu juga sudah berkembang menjadi hunian. Nah, di sini memang spesialis kawasan, terutama untuk rekreasi. Di tengah itu 140 hektar. Mungkin Bapak tidak lagi ingat atau tidak mendengar lagi, Ancol ini pengembang kawasan industri yang pertama, Pak, di tahun 70-an. Itu ada di Ancol Barat, ada Asahi Mas, ada Indofood, ya. Itu ada di Ancol Barat, tahun 70. Setelah itu baru berkembang ke arah ke Cikampek itu, Kerawang itu, ya. Itu mungkin tahun 80 90-an, ya. Nah, Ancol juga mengembangkan kawasan hunian, Pak. Karena ini sinergi, Pak. Hunian ini dengan rekreasi itu supporting, saling mensupport gitu, ya. Sebagaimana mall dengan hunian juga demikian, ya. Jadi kita memang di situ dunianya, dan income kita juga kita peroleh dari berbagai tadi eh, lini bisnis tadi, Pak. Tapi kalau di Ancol hanya ada dua, satu properti, dua rekreasi. Kita juga punya ngelola pulau, Pak, di Kepulauan Seribu itu, Pulau Bidadari dan Pulau Duyung, ya. Itu juga untuk resort, ya. Yang menarik ketika eh, taman rekreasinya itu sama sekali tidak mendapat income, itu solusinya seperti apa, Pak? Ya, eh, biasanya solusinya itu kalau industri itu kan biasa ada naik turunnya, ya. Nah, kita itu kemarin solusi itu selalu komplementari satu sama yang lain, ya. Tapi ketika COVID, Pak, dua-duanya dua-duanya hancur ketika COVID, ya. Tidak bergerak. Maka kita cukup repot, ya. Mungkin ini adalah eh, apa ya, kendala yang paling besar yang pernah kita alami. Kalau dulu krisis moneter, ya, kerusuhan dan sebagainya itu nggak tampak, Pak. Ya, tapi ini COVID tampaknya panjang sekali. Ini saya rasa terbesar dalam sejarah. Ya, bahkan lebih besar dari zaman yang lalu-lalu. Luar biasa. Ya, Bapak tadi mengatakan 70% lebih itu pemiliknya adalah Pemprov DKI. ya, Nah, itu 78%, Pak. 78, Maaf, 72%, sorry. 72%. 72%. Eh, apakah itu artinya Pemprov DKI juga ikut menanggung ketika apa terhenti tidak ada income itu? Ya, eh, tentu sebagai pemegang saham, Pemprov DKI mendukung, ya, dalam berbagai bentuk, ya. Eh, Support, ya, misalnya saja ketika kami kesulitan membayar tenaga kerja, Pemprov DKI membantu, ya, menerjunkan timnya untuk ikut bekerja di sini, kebersihan dan sebagainya ikut dijaga. Biasanya kami sendiri yang melakukan, kami sudah tidak kuat membayar begitu banyak ongkos sebelum saya itu bahkan, ya. Lalu mereka membantu tenaga kerja untuk membersihkan di sini, ya.
banyak lagi membantu akses, membantu tanggul, ya. Support, mereka sangat support dengan PT ini karena saham utamanya memang dipegang oleh Pemprov DKI. Ya. Kalau dibanding dengan BUMD milik Pemprov DKI yang lain, bagaimana posisi PT Jaya Ancol ini, Pak? Ya, mungkin istimewanya Jaya Ancol adalah Pemprov DKI itu memasukkan inbranknya pada waktu pembentukan PT hanya sekali itu saja waktu mendirikan PT. Ya. Selebihnya sampai hari ini, ya, itu semua dibiayai oleh PT. Ya. Dukungan DKI itu adalah misalkan penataan ruang, itu skalanya kan harus kota urban planner, ya. Itu diberi penataan ruang yang baik kita, ya. Kemudian contoh yang harus terjadi adalah ketika kita kesulitan tadi yang saya sebut akibat COVID tadi, dia tidak memberikan secara, jadi kami ini bukan diberi uang, Pak. Itu yang membuat istimewa kita tertantang itu karena kami tidak diberi uang modalnya itu, tapi diberi kemudahan, ya, untuk mengembangkan kawasan ini, ya. Contoh tadi tata ruang kita dibantu, ya. Kemudian tadi kolaps COVID, nggak kuat bersihin kawasan, kita dibantu dibersihkan, ya. Uh, jadi sampai hari ini dari sejak didirikan penyertaan modal Pemprov DKI itu terjadi satu kali, belum pernah ada penyertaan modal daerah tambahan lagi, ya. Karena memang juga Pemprov DKI sudah majority banget di sini. Nah, kalau teman-teman BUMD yang lain berbeda persoalannya, mereka lebih kepada uh, seperti government agency lah, ya, sebetulnya. Jadi mereka diberi setoran modal baru, penyertaan modal daerah itu PMD, mungkin ditambah lagi, tapi mereka lebih kepada melakukan misi-misi spesifiknya Pemprov lebih secara teknis, Pak. Jadi misalkan membenahi waduk fluid, ya, itu lewat Jakpro diinjek modal tambahan, tapi suruh kerjakan sana, gitu, ya. Kalau kami memang betul-betul sebagaimana bisnis as usual, ya, dalam arti praktek bisnis, ya. Mencari revenue sendiri, mencari survive sendiri. Kalau nggak punya duit utang, kami utang Bank DKI, Pak, sekarang. Kami utang ke Bank DKI itu 1,4 triliun kira-kira. Ya. Kita harus tanggung jawab, harus bayar bunga juga, ya. Harus kita selesaikan. Mungkin kami diberi pancing, Pak, bukan diberi ikan, gitu. Itu cara Pemprov mendidik. Selama ini apa Pak, PT Impian Jaya Ancol ini memberi apa dividen gitu nggak kepada Pemprov Ya. DKI? Terima kasih pertanyaan Bapak, baik sekali. Jadi kita menerapkan betul-betul sebagai satu perusahaan, Pak, apalagi perusahaan publik, gitu, ya. Jadi undang-undang PT, ya, undang-undang PT. Setiap tahun kita melakukan RUPS sekurang-kurangnya satu kali, bahkan nanti 2 hari lagi saya juga akan melakukan RUPS luar biasa untuk meminta izin pemegang saham tentang rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan, ya. Nah, pertanggungjawaban juga tiap kali, ya. Saya bicara dua hal yang berbeda, sebelum krisis dan sesudah krisis, ya. Sebelum krisis, sebagaimana layaknya dan keharusan suatu korporasi, tentu kita harus membayar pajak, macam-macam pajak, ya. Seperti kawasan Ancol ini, kita membayar pajak hiburan. Itu juga penuh sesuai aturan. Jadi ada income Pemprov dari setoran pajak hiburan kita, 20, saya lupa berapa persen, saya lupa. Pajak hiburan kita bayar.
pajak pemerintah pusat atau transaksi-transaksi kita itu selalu ada PPN, ya. PPN masukan, PPN keluaran, itu juga kita bayar, ya. Kemudian ketika kita untung, ya, di dalam laba rugi kita untung, laba bersih, ada laba bersih, maka RUPS memutuskan berapa persen dari laba bersih itu yang dibagi, ya. Misalkan lazimnya kalau satu perusahaan itu antara 40-50% dibagi, ya. Lalu dari 40-50% itu haknya TKI kan 78%. Keuntungan itu disetorkan ke Pemprov DKI, ya. Lalu pajak badan kita juga bayar ke pemerintah pusat, PPh 23 itu kita bayar, ya. Nah, begitulah bagaimana praktek ini yang saya maksud korporasi as usual gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dibayar, ada kewajiban dividen yang harus dibayar, ya. Itu dilakukan seluruhnya, Pak. Investasinya kita lakukan sendiri. Gitu. Jadi kalau butuh modal kami mesti hutang, Pak, atau obligasi atau right issue, ya, itu kita lakukan. Ya. Baik, Ya. menarik sekali. Sekarang kembali ke apa UGM, Pak. Ya. Pembekalan-pembekalan Bapak ketika menjadi mahasiswa itu seberapa jauh itu memang benar-benar bermanfaat ketika menjalani karir itu. Hmm. Ya, jujur saja, waktu jadi mahasiswa ya kita nikmati saja, Pak. Nggak mikir apa jauh-jauh sejauh yang Bapak tanyakan tadi, ya. Artinya belum nyampe pikirannya mungkin, ya. Ya, sebagaimana biasanya ya kuliah ya kadang bolos, ya. Eh, Mata kuliah kadang ada juga satu dua nggak lulus gitu, ya. Ada mata kuliah yang sudah bolak-balik ikut dapat C terus nggak bisa naik. itu itu kalau saya bilang eh, saya ini pas-pasan lah Pak gitu, ya, 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 berteman, ya, berorganisasi, bergaul, ya, belajar, tapi ya tidak menonjol gitu, ya. Lulusnya juga bukan yang paling cepat, ya, yang normal-normal saja gitu, ya. Nah, begitu terjun ke dunia kerja, disitulah kita mungkin tidak bisa lagi seperti mahasiswa dulu, karena dituntut tanggung jawab yang di depan mata kita, ya, yang tidak bisa kita hindari gitu. Jadi mau tidak mau harus lakukan itu, ya. Pak, ini lulusan apa alumni UGM ini kan apa tersebar di tempat-tempat yang strategis di pemerintahan, di swasta, di BUMN. eh, apa yang bisa di apa ya dimanfaatkan atau manfaatkan atau apa yang sangat membantu dalam Bapak atau alumni yang lain menjalani karir. Saya rasa ya, ya memang Gajah Mada kan salah satu university yang besar, ya. Dan tua Pak, ya, tidak hanya besar tapi juga tua dia, ya. Itu satu hal. Tapi juga kalau saya lihat, ya, yang besar dan tua bukan hanya Gajah Mada, ada juga seperti UI, ya, ITB, ya, UNER, ya, di Semarang mungkin ada UNDIP. Rata-rata universitas negeri kita itu sebetulnya sama, ya. Nah, mereka ada di kota-kota yang berbeda. Saya lihat itu juga membentuk karakter. Kota itu berpengaruh terhadap karakter penduduk, gitu, ya. Nah, kalau di Jogja itu karakternya saya lihat kesederhanaan. Mungkin Jawa Tengah pada umumnya lah, Undip juga mungkin iya, UNS juga mungkin iya, kesederhanaan, gitu, ya. Mungkin pikirannya itu juga sederhana, gitu, ya. Mungkin saya lihat juga itu ketulusan di sana, ada nilai itu. Saya tidak mengatakan yang lain tidak ada, ya, tapi saya melihat di Gajah Mada saya lihat seperti itu. Tentu di universitas lain itu juga ada, gitu, ya. Ada satu kesederhanaan, ketulusan. Nah, ini yang mungkin jarang. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman UI itu, salah satu keluhannya, saya bilang, bikin dong, ayo bikin di Ancol, ya. Kumpulin tuh anak-anak UI, ya, supaya bisa apa ya, rekat, saling support, ya. Kalau Gajah Mada kan kuat sekali Pak itunya, guyupnya itu, ya, kuat sekali dia, ya, kuat sekali. Nah, saya dorong anak-anak, kan kita juga banyak anak-anak UI, anak-anak ITB, banyak juga di korporasi ini,
saya dorong. Selain juga kalau saya dorong itu, kan itu juga menaikkan potensial income kita, Pak. Gitu ya. Sama kayak Gajah Mada kemarin bikin acara di sini. Mereka membayar, ya paling diskon gitu ya. Diskonnya pun diskon wajar ya. Tapi kan saya dapat traffic, Pak. Saya dapat revenue, ya. Dapat teman, ya. Dapat keguyupan, ya. Saya ingin itu juga saya bisa melakukan dengan universitas lainnya, gitu. Ya. Saya sampai panggil anak-anak di Ancol ini, yang dari ITB saya kumpulin, yang dari UI saya kumpulin. Ayo, tarik alma matermu supaya berkegiatan di sini, ya. Supaya dia guyup di sini, ya. Itu yang saya manfaat. Ya. Luar biasa. Nah, terakhir Pak, mungkin setelah pengalaman Bapak ya, apalagi Bapak merintis karir yang keluar lah paling tidak dari disiplin psikologi itu, apa yang harus dipersiapkan apa teman-teman yang masih kuliah saat ini supaya mereka juga nanti apa siap menghadapi yang kadang-kadang berbeda dari yang dibayangkan ketika sekolah. Ya. Saya lihat sekarang program perkuliahan ya, itu lebih baik, jauh lebih baik ya, lebih down to earth kalau bahasa saya ya. Kemarin itu juga yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Rahmat, untuk beliau ingin kita punya MOU untuk korporasi ini menjadi tempat praktek bagi anak-anak yang masih kuliah itu, ya, yang belum selesai kuliahnya. Jadi ada berapa jam, mungkin ada berapa sesi, saya tidak tahu teknisnya aturan dari dikti itu ya. Tapi mereka akan diterjunkan ke istilahnya magang, magang ya. Saya kira itu yang salah satu yang sampai dulu saya juga magang, Pak. Tapi magang saya dulu di rumah sakit jiwa, Pak. Jadi beda gitu. Beda, klinisnya ada magang, tapi industrinya pada waktu itu belum ada tempat untuk magang ya. Ya itu pun kalaupun ada tidak lebih dari 2 minggu, kurang Pak. Ya. Pengetahuan dan pengalaman menghadapi real problem itu kan harus berjalan seiring ya. Jangan hanya teori saja, prakteknya nggak dapat nanti. Iya, kelihatannya kalau sekarang 1 semester itu Pak magangnya. Oh 1 semester, oh Iya, itu mungkin yang karena dimaksud. dikasih seperti apa mata kuliah yang diberi nilai mandiri gitu. Iya, iya, iya. Saya pikir itu lebih baik kalau magangnya mendekati seimbang dengan di kuliahnya, di kelasnya ya. Itu mendekati lebih baik karena realnya itu kan belajar hidup, Pak. Setelah keluar dari kampus itu kan terjun ke masyarakat. Itu yang lebih harus disiapkan kan. Nah, nanti yang memang mau tetap berkiblat di dunia akademisi, itulah yang banyak di kampus nanti. Ya. Pengabdiannya kan memang juga di kampus dia. Ya. Iya, terima kasih sekali Pak Winarto. Itu Pak, terima Iya, kasih sama-sama. Ya. ya, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol yang sudah menyampaikan banyak pengalamannya, mudah-mudahan memberi motivasi dan inspirasi pada generasi yang lebih muda, terutama yang masih menjadi mahasiswa. Sukses terus Pak. Terima kasih Pak Terima Bambang. kasih. Ya, Sukses juga untuk wassalamualaikum. Bapak. Sehat selalu. Ya, Semangat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami